Bab 331. Berlutut. Mencari masalah. Mereka datang untuk mencari masalah. Johnny Qiu menatap Mileye. Tidak ada dendam antara Akademi Changlan dan Sekte Changjian. Mileye tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Jika tidak ada seorang pun di generasi muda Akademi Changlan, maka aku akan meminta saran dari Yang Mulia. Mendengar ini, raut wajah Johnny Qiu langsung mendingin. Dia sedang menantangnya. Johnny Qiu menatap Mileye dengan raut wajah yang sedikit jelek. Akan bagus jika dia menang melawan Mileye, tapi jika dia kalah, maka reputasi Akademi Changlan akan hancur. Dan jika dia menang, tidak ada manfaatnya. Mileye sama sekali tidak akan merasa malu. Tapi jika Mileye menang, lagi pula, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Mileye. Karena Mileye telah membunuh Master Alam Arhon sejati di Sekte Changjian, selain itu dia membunuh mereka dengan sangat mudah. Sekarang, kekuatan Mileye, jangankan generasi muda, dia bahkan dianggap sangat kuat di antara generasi yang lebih tua. Lancang sekali. Pada saat ini, teriakan marah datang dari samping. Mileye, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menantang dekan? Mileye dan yang lain berbalik. Tidak jauh dari mereka berdiri seorang pemuda. Pria itu berusia sekitar 20 tahun, mengenakan jubah putih. Melihat orang ini, Johnny Qiu langsung mengernyit, mundur. Pemuda itu memberi hormat kepada Johnny Qiu. Lalu dia menatap Mileye dan berkata dengan marah, "Dekan, orang ini sangat sombong. Hari ini, murid ingin mewakili Akademi Changlan untuk bertarung dengannya dan akan menanggung sendiri resiko yang akan timbul nanti." Johnny Qiu memandang pemuda itu dengan dingin. "Aku bilang mundur, tidakkah kamu dengar?" Raut wajah pemuda itu sedikit jelek. "Dekan, aku tidak takut dengan orang ini, aku..." Pada saat ini, Mileye, yang berada tidak jauh dari mereka, tiba-tiba berkata, "Ayo mulai." Pemuda itu langsung bergegas menerjang menuju Mileye. Melihat adegan ini, ekspresi Johnny Qiu langsung berubah. Dia hendak menghalangi, tapi di kejauhan, sebuah lengan terbang keluar dengan darah. Itu adalah lengan pemuda itu. Terdapat sebuah pedang di antara alis pemuda itu. "Mileye." Johnny Qiu menatap Mileye, "Jangan terlalu menindas orang." Mileye berkata dengan suara rendah, "Terlalu menindas orang? Apa menurutmu aku terlalu menindasnya?" Setelah mengatakan itu, dia sedikit menggelengkan kepalanya. "Jika itu masalahnya, maka aku akan lebih menindasnya lagi." Setelah suara itu jatuh, jiwa pedang yang kuat tiba-tiba menyapu dari tubuhnya. Melihat adegan ini, raut wajah Johnny Qiu sangat berubah. "Mileye, apa yang sedang kamu lakukan?" Dia jelas masih sedikit takut pada Mileye. Bukan hanya karena kekuatan pribadi Mileye, tetapi juga karena fakta bahwa di belakang Mileye adalah Sekte Changjian. Dan sekarang Sekte Changjian baru saja memenangkan pertempuran dengan Perkumpulan Pelindung Dunia. Akademi Changlan tidak boleh menyinggung Sekte Changjian ini. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari samping, "Berhenti." Setelah suara itu jatuh, gerbang gunung yang berjarak tidak jauh terbuka, dan seorang orang tua berjubah abu-abu berjalan keluar. Mileye berhenti. Mereka berempat bersama Agnes Ji menghadapi ke arah orang tua berjubah abu-abu. Orang tua itu berjalan ke depan Mileye dan yang lainnya, melirik mereka berempat dan berkata dengan lembut, "Apakah kalian adalah murid Gino?" Mileye mengangguk, "Anda seharusnya adalah guru Dekan Ji, kan?" Orang tua berjubah abu-abu mengangguk kecil. Mileye mundur 2 langkah, lalu berkata, "Berlutut." Setelah suara itu jatuh, mereka berempat berlutut di depan orang tua berjubah abu-abu.
Melihat adegan ini, Johnny Qiu dan yang lainnya yang berada tidak jauh tercengang. Karena pedang Mileye mengejutkan banyak orang di Akademi Changlan, maka dari itu banyak siswa dan mentor Akademi Changlan berkumpul pada saat ini. Di depan mereka berempat, orang tua berjubah abu-abu juga sedikit tercengang. Saat berikutnya, dia dengan cepat membantu mereka berempat untuk berdiri dengan ekspresi rumit, tidak perlu bersikap seperti ini. Mileye berkata dengan lembut, Dekan Ji mengatakan bahwa dia merasa malu pada Anda, dia tidak dapat menjadi orang yang hebat pada saat itu, aku harap Anda tidak marah. Orang tua berjubah abu-abu sedikit menggelengkan kepalanya, semuanya sudah berlalu. Mileye mengangguk, aku masih memiliki tujuan yang lain, aku berharap. Orang tua berjubah abu-abu tersenyum dan berkata, kamu berharap Akademi Changlan dapat memulihkan kembali identitasnya. Mileye mengangguk. Orang tua berjubah abu-abu menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Mileye sedikit bingung, kenapa? Orang tua berjubah abu-abu tersenyum dan berkata, aku mengetahui karakternya, sebenarnya dia telah kehilangan perasaannya untuk akademi, dia tidak akan senang jika dia mendapatkan kembali identitasnya. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, dimengerti. Orang tua berjubah abu-abu melirik mereka berempat, tidak peduli apapun keluhan dan dendam yang ada, aku harap semuanya akan menghilang seiringan dengan waktu, apakah bisa? Mileye terdiam sejenak, lalu tersenyum, tentu saja bisa. Mendengar hal itu, orang tua berjubah abu-abu tersenyum kecil, bagus sekali. Mileye memberi salam lagi padanya, selamat tinggal. Setelah dia selesai berbicara, dia membawa Bennett Mo serta yang lain berbalik untuk pergi. Pada saat ini, orang tua berjubah abu-abu tiba-tiba berkata, aku mendengar bahwa kamu telah mendirikan Akademi Changlan di Qingzhou. Mileye berhenti dan mengangguk, benar. Orang tua berjubah abu-abu itu ragu-ragu. Mileye tersenyum dan berkata, apakah kamu ingin mengatakan bahwa itu memiliki nama yang sama dengan Akademi Changlan di benua Dewa Dataran Tengah? Orang tua berjubah abu-abu mengangguk. Mileye menoleh untuk menghadap orang tua berjubah abu-abu serta yang lain, dan berkata sambil tersenyum, jika aku, Mileye, tidak mati, di masa depan, aku akan menjadikan Akademi Changlan Qingzhou menjadi akademi terbesar di dunia Qincang, dan aku ingin semua orang tahu bahwa guru leluhur pendiri Akademi Changlan adalah Gino Ji. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi bersama dengan Bennett Mo dan yang lainnya. Dan di belakang mereka berempat, raut wajah Johnny Qiu dan yang lainnya terlihat sangat jelek. Karena jika Mileye tidak jatuh, siapa yang akan tahu tentang Akademi Changlan mereka di masa depan? Kalian harus tahu, ketenaran Mileye sedang booming, dan ada sekte Changjian di belakangnya. Dalam hal ini, jika Mileye benar-benar memindahkan Akademi Changlan ke benua Dewa Dataran Tengah, bisa dikatakan bahwa Akademi Changlan akan mendapatkan pukulan fatal. Raut wajah Johnny Qiu tampak muram, entah apa yang sedang dia pikirkan. Pada saat ini, tetua berjubah putih di sebelahnya tiba-tiba berkata, jangan berpikir sembarangan. Perkumpulan pelindung dunia berani menyentuhnya, tetapi Akademi Changlan sama sekali tidak boleh menyentuhnya, kalau tidak, itu tidak akan sesederhana mematahkan lengan seperti hari ini. Johnny Qiu memandang orang tua berjubah abu-abu, yang berkata dengan suara rendah, ketika Gino meminta bantuan dari Akademi Changlan, kami menolaknya, kemudian dia jatuh, apakah kalian pikir keempat anak kecil ini tidak memiliki amarah di dalam hati mereka? Terutama Mileye itu, dia mengatakan bahwa dia mencariku hari ini, sebenarnya, dia datang ke sini untuk mencari keadilan demi Gino. Johnny Qiu terdiam. Orang tua berjubah abu-abu menggelengkan kepalanya dan menghela napas,
Tidak peduli apapun itu, Akademi Changlan tidak boleh memiliki perselisihan dengannya. Saat dia berbicara, dia seperti teringat akan sesuatu, dan tatapan matanya menjadi sedikit rumit. Sebenarnya, keempat orang ini bisa dikatakan sebagai murid Akademi Changlan. Jika Akademi Changlan mengirim beberapa orang secara acak ke Qingzhou, maka dengan karakter Ginoji, dia pasti akan menyuruh mereka berempat untuk kembali bersama dengan mereka. Dan keempat orang ini, kecuali Mileye, tiga yang lainnya adalah jenius di antara para jenius. Sangat disayangkan bahwa Akademi Changlan memandang rendah Akademi Changlan di Qingzhou pada saat itu. Dan sekarang, lembaga umum Changlan tidak lagi cukup tinggi. Memikirkan hal ini, orang tua berjubah abu-abu menghela napas lagi, lalu berbalik dan pergi. Mileye, Bennett Mo, dan yang lainnya kembali ke sekte Changjian, dan kali ini, alih-alih membiarkan ketiganya kembali, Mileye membiarkan ketiganya pergi ke kota Hyun Kong. Kota terbesar di benua Dewa Dataran Tengah. Mengembangkan Akademi Changlan pasti akan berkembang pesat di masa depan, dan jika Akademi Changlan datang ke benua Dewa Dataran Tengah di masa depan, maka setidaknya harus memiliki tempat. Kota Hyun Kong, ini adalah tempat yang menurutnya bagus. Kota itu adalah wilayah perkumpulan pelindung dunia pada saat ini, tapi itu tidak masalah, kepemilikan wilayah ini akan berubah di masa depan. Inilah yang dikatakan Mileye kepada Bennett Mo dan yang lain. Dan kali ini, Mileye tidak membiarkan ketiganya pergi dengan tangan kosong, tetapi melepaskan ketiganya dengan 5 miliar batu spiritual kualitas super. 5 miliar batu spiritual kualitas super dapat digunakan untuk melakukan banyak hal. Adapun untuk Mileye sendiri, dia pergi ke klan penyihir kuno. Tidak ada gerakan dari perkumpulan pelindung dunia sekarang, dan dia harus menyelesaikan banyak hal. Aturan Tao. Dia telah berjanji pada Dewa Agung Erlu untuk mengeluarkannya. Setelah Mileye datang ke klan penyihir kuno, ketua klan penyihir kuno sebelumnya jelas sedikit merasa tidak senang, dia langsung pergi setelah menyapanya. Tidak masalah bagi Mileye juga. Dia pergi mencari Violin Wei. Violin Wei merasa sangat senang saat bertemu dengan Mileye dan menyeretnya untuk berlarian di sekitar klan penyihir kuno. Di atas sebuah cabang pohon, Mileye dan Violin Wei duduk berdampingan. Tidak jauh di depan mereka berdua, terdapat sebuah danau berbentuk bulan sabit, seperti bulan yang cerah. Mileye mengusap kepala kecil Violin Wei dengan ringan. Bagaimana keadaanmu di sini? Violin Wei ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan lembut, mereka semua sangat baik padaku, tapi aku ingin bersama dengan kakak. Mileye terkekeh dan berkata, tidak bisa untuk saat ini, bagaimana kalau aku mengajakmu bermain setelah urusanku selesai? Kini perkumpulan pelindung dunia bertekad untuk menyingkirkannya, dan Great Lord yang misterius itu pasti akan segera mendatanginya pada saat itu. Saat memikirkan hal ini, Mileye sedikit menggelengkan kepalanya, situasinya tidak terlalu baik. Violin Wei melirik Mileye, lalu berkata dengan lembut, aku bisa membantumu. Mileye menghadap Violin Wei dan berkata sambil tersenyum, bagaimana caramu membantuku? Violin Wei mengangkat kepalan tangannya yang kecil dan berkata dengan serius, aku merasa aku sangat kuat. Mileye bertanya sambil tersenyum, seberapa kuat? Violin Wei memikirkannya sebentar, lalu berkata, sangat kuat. Mileye tertawa. Pada saat ini, suara Dewa Agung Erlu tiba-tiba terdengar di dalam benaknya, tertawa. Apa yang kamu sedang tertawakan? Coba saja kamu bertarung dengannya jika kamu berani. Bertarung. Mileye mengerutkan kening dan bertanya di dalam hatinya, kenapa?
Dewa Agung Erlu berkata dengan suara rendah, bukankah kamu akan mengetahuinya setelah mencobanya? Mileye ragu-ragu, lalu membawa violin Wei ke tanah. Dia tersenyum dan berkata, ayo, serang aku, lakukan yang terbaik. Violin Wei berkedip, kenapa? Mileye tersenyum dan berkata, mari kita belajar dari satu sama lain, apakah kamu mengerti? Violin Wei berpikir sejenak, lalu berkata, baiklah, kalau begitu aku akan menyerangmu. Mileye tersenyum dan berkata, bertindaklah. Violin Wei menatap Mileye, saat berikutnya, dia maju selangkah, kemudian meninju Mileye. Tinju ini tidak memiliki pergerakan apapun, ini adalah pukulan yang sangat tenang. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dia memblokir telapak tangannya yang biasa di depannya, dan ketika pukulan violin Wei menyentuh telapak tangannya, raut wajahnya tiba-tiba berubah drastis. Tanpa peringatan, Mileye terbang sejauh ratusan kaki dalam sekejap. Di atas tanah, tubuh Mileye bergetar, kemudian langsung jatuh pingsan. Pada saat ini, suara seruan tiba-tiba terdengar dari dalam menara penjara alam. Kekuatan Lun Hui, sayangnya, hanya 40% dari kekuatan yang digunakan. Jika kekuatannya lebih tinggi lagi, orang ini akan mati, sayang sekali. Ini bukanlah suara Dewa Agung Erlu. Bersambung.